Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah kita lanjutkan ta'lim kita, yakni pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Malam hari ini kita sampai pada beberapa hadis terakhir dari bab nafaqah atau bab yang mengatur kewajiban memberi nafkah bagi kepala keluarga kepada anggota keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rafi' ibni Sinan, dari sahabat Nabi namanya Rafi' bin Sinan, annahu aslama, sesungguhnya ia masuk Islam. Wa abad imra'atuhu, sementara istrinya menolak, tidak mau. Antuslima, untuk ikut masuk Islam, sehingga suami istri beda agama. Yang laki masuk Islam sementara istrinya tidak mau masuk Islam, menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi pada awal dakwah Islam. Fa'aqa'adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-umma nakhiyatan wal aba nahiyatan. Ini terkait dengan hak asuh atas anak. Anaknya yang belum ngerti soal benar salahnya agama itu ikut siapa? Kemudian Nabi meletakkan si istri di satu sisi, suaminya di sisi yang lainnya. Nakhiyah itu sering diartikan pojok. Yang perempuan ditaruh di satu pojok ruangan, yang laki, yang suaminya ditaruh di pojok ruangan yang lainnya. Wa aq'ada as-sabiyyu bainahuma, kemudian menaruh anak kecil itu, as-sabi, anak yang belum balik itu, di antara keduanya, ditaruh di tengah-tengah. Famala ila ummihi, dan ada kecenderungan si anak itu untuk ikut ke ibunya, namanya anak kan, yang tiap hari dimandikan oleh ibunya, disuapi oleh ibunya, ditimang-timang oleh ibunya, dinina bobokkan oleh ibunya. Tapi ibunya tidak mau masuk Islam. Faqala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma hdihi, ya Allah berilah ia petunjuk. Ia itu kepada bocah yang masih belum balik itu, masih balita, anak itu masih balita, makanya disebut as-sabiyyu. Famala, kemudian ya, karena doanya Nabi itu, bocah tadi cenderung ila abihi, kepada ayahnya, fa'akhadahu, dan ayahnya mengambilnya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wan Nasa'i wal Hakimu, Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Hakim. Hadis menunjukkan ya, pertama, bahwa ini adalah salah satu mukjizat ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
di mana doa Nabi itu kontan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suara apa ini? Oh, ada apa, panggilan masuk kayaknya ya. Di dalam Al-Quran pernah kami ceritakan ya, di majelis ini lalu di majelis yang lainnya, ada contoh-contoh bagaimana doa para nabi itu dikabulkan oleh Allah yang ada dalam Al-Quran. Ada seorang nabi berdoa langsung dikabulkan seketika itu juga. Ada seorang nabi berdoa 16 bulan baru dikabulkan. Ada seorang nabi berdoa 20 tahun baru dikabulkan. Ada seorang nabi berdoa ribuan tahun baru dikabulkan. Dalam arti ketika nabi yang berdoa itu sudah tidak ada lagi di atas permukaan tanah, tetapi sudah ada di bawah tanah, baru doanya dikabulkan. Nah, fakta-fakta itu menguatkan ya ayat-ayat Al-Quran di mana seorang hamba tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Wah, aku ndonga pitung dina kok gak ada tanda-tanda dikabulkan Tuhan. Pitung dina terus apa? Yang pertama adalah doanya Nabi Isa ketika dia didesak oleh pengikut setianya yang bernama kaum Hawari ya. Kaum Hawari itu adalah 12 orang murid Nabi Isa yang amat setia kepada beliau. Itu dalam suasana terdesak ya, karena sudah dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Mereka bilang, "Hei Isa, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila ma'idatan minas sama." Hei Isa, apakah Tuhanmu itu mampu menurunkan tumpeng dari langit? Diminta tumpeng. Makanya disebut surat Al-Maidah itu surat tentang tumpeng atau prasmanan. Disebut Maidah itu kan ada macam-macam makanan ya. Tumpeng kan juga begitu. Nasinya di tengah, gini, tahu, tempe, bandeng Bali, ayam bakar, pegedel, rempah, menjes godok. Padahal Nabi itu bersabda, "Samillah wakul biyaminika wakul mimma yalik," yang kita baca di Riyadhus Shalihin ya. Ya ghulam, hei bocah, samillah, kalau mau makan bilang bismillah, lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Wakul biyaminika, makanlah pakai tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makanlah yang dekat denganmu, jangan gayuk di sana. Lapas yang dekat ini menjes godok. Ayam panggangnya katanya ini gak oleh ya wis nih qadarullah ya, takdirnya oleh menjes godok. Ya ndak gitu diputer, cak, diputer cak. Nah, mari sampean nyoplok pupune puter maneh. Dekat tepo seliro ya sido, darah tinggi itu man. Kudu ngamuk ae darah tinggi. Padahal menjes itu ya limbah ya. Bahan bakunya itu limbah tahu bahan bakunya. Jadi makanan paling tidak bergizi di dunia itu ya menjes itu. Tapi dulu itu memang enggak ono panganan liyane ya. Apa
apalagi zaman paceklik. Iya, tidak mungkin orang Indonesia itu laparan, tidak mungkin, tidak ada orang Indonesia kelaparan ya. Karena alternatifnya banyak, tidak ada nasi yo sego karak ya masuk karak. Ini zaman dulu tapi sekarang ada. Allah. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar kiblat sholat itu tidak mengarah ke utara, ke Baitul Maqdis, tapi mengarah ke selatan, ke Ka'bah. Saat Nabi berada di Mekah sebelum hijrah ya, beliau sholat berada di sisi utaranya Ka'bah, sehingga di samping menghadap Ka'bah juga menghadap utara, Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Tapi ketika Nabi hijrah berada di Madinah, posisinya di sini, sholatnya menghadap utara, membelakangi Ka'bah. Nah, Nabi pingin supaya kiblat itu bukan di utara sana, tapi di selatan, di Ka'bah yang ada di Mekah itu. Itu 16 bulan baru turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Hei Muhammad, sungguh aku melihat bolak-baliknya wajahmu menengadah ke arah langit. Karena minta kepada Allah supaya kiblat itu tidak ke sana, cuma ke selatan. Kan Mekah Madinah itu utara selatan ya. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh aku palingkan wajahmu pada kiblat yang kamu senangi. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itulah ayat yang menandai bahwa kiblat sholat umat Islam tidak lagi ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, tapi ke Ka'bah yang ada di Mekah. Sebelumnya ke utara. Yang ketiga, Nabi Yakub alaihissalam punya 12 orang anak, semuanya laki-laki. Jadi sekiranya bikin kesebelasan itu sak wasitnya cukup kan. Dari mana kita tahu Nabi Yakub itu punya anak 12? Dari ayat Quran ya. Wa idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yusuf bilang kepada ayahnya, ayah, saya mimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan semuanya sujud menghormat pada diriku. Nabi Yakub bilang, diam, kamu jangan pernah cerita mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Sekiranya diceritakan pasti akan celaka gitu. Karena 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Dengan dirinya berapa? 12. Matahari adalah ayahnya, rembulan adalah ibunya. Tidak cerita saja, Nabi Yusuf itu diperdaya oleh saudara-saudaranya karena masih kecil. Dengan dalih diajak bermain ke hutan, ternyata di sana dibuang ya, ke sebuah sumur ya. Ketika pulang nangis-nangis ya. Ayah, Yusuf mati diterkam serigala. Kok bisa? Macam-macam alasannya. Ini buktinya, kaosnya itu berlumuran darah. Nabi Yakub tahu anaknya masih hidup. Karena kaosnya walaupun berlumuran darah, tapi tidak tercabik-cabik, tidak sobek.
Loh, kalau diterkam buaya, ya diterkam buaya, diterkam serigala kan kaosnya mesti tercabik-cabik, foto kaosnya itu ya memang ada darahnya, ya mungkin darahnya tikus apa darahnya kelinci, namanya darah. Sehingga Nabi Yakub minta kepada Allah supaya anaknya yang hilang diketemukan. Tiap hari nangis berdoa kepada Allah hatta biyaddad ya ainahu, sampai matanya itu berwarna putih buta karena tiap hari nangis. Sampai anak-anaknya itu menganggap ayahnya ini sudah tidak lagi normal. Lawang anak sudah mati kok dimintakan kepada Tuhan untuk kembali, apa ya bisa. Nabi Yakub hanya mengatakan inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui dari Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Sampai akhirnya Nabi Yakub bisa bertemu Yusuf ketika Yusuf sudah menjadi menteri senior di kerajaan Mesir. Padahal sebelumnya, maksudnya saat hilang belum balik. Saat ketemu sudah jadi menteri ya. Sehingga para ulama mengatakan hilangnya Yusuf itu antara 20 sampai 25 tahun. Padahal yang berdoa siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya ayah namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya ayah namanya Nabi Ibrahim. Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Nabi bin Nabi bin Nabi. Bayangkan, minta kepada Allah supaya anaknya yang hilang itu segera dikembalikan, butuh waktu 20 tahun. Paiman bin Paidin bin Paicon donga 3 dina kok durung ketok tanda-tanda dikabulkan Tuhan. No. Dan yang terakhir adalah Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, yang diantara doanya mohon kepada Allah agar tanah gersang yang ada di Arabia itu dikunjungi banyak orang. Tidak masuk akal dong tanah gersang kok dikunjungi orang. Kalau kita bicara destinasi wisata tentu harus ada yang dibanggakan. Orang Bali ada pantai yang indah, orang Madura jual jembatan Suramadu, orang Jawa Tengah itu menjual keelokan Candi Borobudur dan sebagainya. Di Arab itu tidak ada yang diandalkan, tapi ya dikabulkan oleh Allah ribuan tahun setelah beliau tidak ada. Sekarang ini di Indonesia antrian haji yang tercepat itu 25 tahun, yang paling lama 40 tahun dari sekian banyak provinsi itu. Kalau Jawa Timur ya antara 30 sampai 35. Kalau jenengan usia 60 tahun baru daftar, yo kira-kira 95 tahun baru, umur 95 tahun baru berangkatnya. Dari wong dua kemungkinan, Pak. Lek gak stroke ya wassalam. Guyonannya begitu. Nah, pada hadis ini Nabi SAW berdoa kepada Allah, langsung dikabulkan ketika beliau mengatakan Allahumma hdihi, ya Allah berikanlah petunjuk padanya. Sontak anak yang semula condong menuju ibunya itu dia mendekat ke ayahnya, sehingga oleh ayahnya dia diambil. Dalam sistem perkawinan Islam atau dalam hukum Islam tentang pernikahan, kalau suami istri itu beda agama, ya dalam arti yang satu beriman yang satu masih musyrik, tidak bisa dilanjutkan, batal demi hukum ya. Dulu di Ketintang itu ada
ada orang menikah yang laki asalnya non Islam, kemudian karena mempersunting gadis yang beragama Islam, akhirnya yang laki masuk Islam. Bagus pekerjaannya, yang lainnya juga baik, artinya rumah tangganya berjalan dengan sehat, punya sekian banyak anak, tumbuh dalam Islam, disekolahkan di sekolah agama, dalam arti sekolah umum yang di situ kuat ajaran agamanya. Sampai satu saat ketika sudah pensiun, ya tidak tahu siapa yang membisiki, yang laki ini murtad kembali kepada agamanya yang lama. Nah, karena yang perempuan itu ngerti ajaran Islam, langsung bilang, "Mas, kita tidak boleh berdekatan karena sudah beda agama." Perkawinan kita batal demi hukum. Langsung rumahnya itu panggil tukang, dibelah jadi dua gini. Yang sana untuk sampean, sini untuk saya. Ya memang satu rumah, tapi ya sudah ada pagar pembatasnya. Yang satu tidak bisa nginceng yang lainnya. Lama sampai yang laki ini sakit-sakitan, tidak bisa kemana-mana, sudah di atas kursi roda, tapi ya masih bisa, ya masih sehat, cuma tidak bisa jalan-jalan. Dia minta dibimbing masuk Islam lagi, ya. Akhirnya ya diturut masuk Islam lagi, dan akhirnya dinikahkan lagi dengan istrinya itu. Tangis-tangisan ngono. Lah sampeyan kok macam-macam, gak usah ngono ya gak ngene piye. Wis tuwek kan macem. Jadi estimasi hukum dari hadis ini bahwa anak itu dalam hal seperti itu bisa memilih ya antara ikut ibu ataupun ikut ayahnya. Tapi dengan doa Nabi tadi menunjukkan bahwa anak yang masih belum memiliki kemampuan untuk melakukan satu perbuatan hukum itu diberi satu bimbingan supaya ikut salah satu dari orang tuanya yang memungkinkan bakat kesuciannya itu, atau yang disebut fitrah, menemukan tempat persemaian yang sebaik-baiknya sehingga berkembang dengan baik, bukan sebaliknya. Kalau ikut orang tuanya yang non muslim kan nanti diajari dengan ajaran mereka, ya otomatis saja kan itu. Hadis berikutnya, Anil Barra ibni Azib radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadha fi ibnati Hamzata khalatiha wa qala al-khalatu bimanzilatil ummi, akhrajahul Bukhari. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qadha, memutuskan, membuat keputusan hukum fi ibnati Hamzata, terkait putri Hamzah bin Abdul Muthalib yang meninggal atau syahid saat perang Uhud itu, li khalatiha, untuk bibinya, karena sudah ada orang tua. Wa qala, kemudian beliau mengatakan al khalatu, bibi dalam arti saudaranya ibu, bimanzilatil ummi, menggantikan posisi ibu. Dalam bahasa Arab itu memang beda dengan bahasa Indonesia ya. Saudara-saudaranya ibu kita dengan saudara-saudaranya ayah kita itu namanya beda. Kalau di tempat kita kan sama, sana Pak D, Bude, Pak Lek, Bule. Jalur sana juga sama, Pak D, Bude, Pak Lek, Bule, kan gitu.
Tante sana juga tante sama. Kalau dalam bahasa Arab, saudara-saudara ayah kita, kalau laki namanya am, kalau perempuan namanya ammah. Jadi bapak saya punya adik laki-laki namanya siapa gitu, saya menyebut ammi, pamanku. Kalau saudara perempuan ayah saya menyebutnya ammati, bule atau bude saya. Tapi kalau dari jalur ibu namanya khol dan kholah. Kalau laki kholi, kalau perempuan kholati. Nah ini khol yang disebutkan di sini adalah kholah. Kalau ibu tidak ada, kemudian ayahnya tidak sanggup memelihara anak, maka yang paling berhak itu adalah kholah, saudara perempuan dari ibunya tadi. Hadis itu adalah cuplikan ya, dari hadis panjang yang terdapat di dalam Sahih Bukhari yang bunyinya begini. Lamma tamarun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Dzulqa'dah, saat Nabi pergi umroh pada bulan Dzulqa'dah, fa'aba ahlu Makkah ayyad'uhu ayyadkhulu Makkah, maka penduduk Mekah tidak mau membiarkan beliau masuk Mekah. Nabi dihalang-halangi karena waktu itu Mekah masih dalam kekuasaan kelompok musyrikin. Hatta qadahum ala ayyuqima biha thalathata ayyam, sampai mereka memutuskan bahwa Nabi boleh berada di Mekah 3 hari. Setelah itu harus balik ke Madinah. Falamma katabu al-kitaba, maka tatkala mereka menulis surat perjanjian, katabu mereka menulis, yakni sahabat-sahabat Nabi menulis, hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah, inilah perjanjian yang disetujui oleh Muhammad Rasulullah. Bunyi perjanjiannya begitu. Qalu, orang musyrik tidak mau, la nuqirru laka bihadza, kami tidak mengakui kamu seperti ini. Lau na'lamu annaka Rasulullahi ma mana'naka syai'an, sekiranya kami mengakui kamu itu hai Muhammad utusan Allah, ya tentu kami tidak menghalang-halangi dirimu masuk Mekah. Walakinna anta Muhammadu ibnu Abdillah, tapi tulis bukan Muhammad Rasulullah tapi Muhammad ibnu Abdillah. Faqala, kemudian Nabi mengatakan ana Rasulullah wa ana Muhammad bin Abdillah. Boleh karena saya juga Muhammad bin Abdillah, di samping saya juga Rasulullah. Summa qala li Aliin ibni Abi Thalib radhiyallahu an umhu Rasulullah. Nabi bilang kepada Ali yang bertugas menulis itu, hei Ali, hapus kata Rasulullah, ganti dengan bin Abdillah. Qala Aliun la wallahi la amkhuka abadan, tidak mau, demi Allah saya tidak akan menghapus dirimu di sini selamanya. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitabah, kemudian Nabi mengambil surat itu,
Walaisa yuhsinu yaktubu, bahwasanya Nabi tidak terampil menulis. Fakataba hadza ma qada alai Muhammadun ibnu Abdillah, ya, diganti ini adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh Muhammad bin Abdillah. La yudkhilu makkata silaha illa sayfa fil qirab, tidak boleh memasukkan senjata ke dalam kota Mekah kecuali pedang yang ada di dalam sarungnya, di dalam bungkusnya. Wa alla yakhruja min ahliha bi ahadin in arada yatba'ahu, dan penduduk Mekah tidak boleh seorang pun yang ikut keluar Mekah mengikuti Muhammad dan teman-temannya. Wa alla yamna'a min ashabihi ahadan in arada ayyuqima biha, dan tidak boleh ada yang menghalang-halangi sahabat-sahabat Muhammad kalau mereka pengen tinggal di Mekah. Kan sebaliknya itu. Mereka bilang orang Mekah tidak boleh ada yang keluar Mekah ngikuti Muhammad yang akan pulang ke Madinah. Tapi kalau sahabat-sahabat Muhammad kemudian memutuskan tinggal di Mekah, juga tidak boleh dihalang-halangi. Itu sahabat-sahabat Nabi keberatan. Tapi Nabi mengatakan tidak apa-apa, disetujui saja. Ya karena Nabi mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabatnya, ya. Kalau yang di Mekah tidak boleh masuk ke Madinah, tidak apa-apa, karena kalau masuk ke Madinah nggak resek kayak ngurusoni kok. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi yang sudah beriman tinggal di Mekah diizinkan, ya, biar nanti dia kan bisa memulai dakwah di situ, ya. Falamma, ini yang tadi aslinya panjang, yang tadi dalam Bulughul Maram dikutip sepenggal aja. Falamma dakhalaha, kemudian saat Nabi masuk Mekah, wa madu al ajalu, dan 3 hari sudah lewat, atau aliyan, orang-orang Mekah mendatangi Ali. Faqalu qul li sahibika ukhruj anna, hei Ali, bilang sama teman-temanmu Muhammad dan sahabat-sahabatnya supaya keluar dari Mekah. Faqad madha al ajalu, karena masanya sudah lewat. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fatabi'athu ibnatu Hamzah. Kemudian Nabi keluar dari Mekah diikuti oleh putrinya Hamzah yang masih kecil. Hamzah kan gugur dalam perang Uhud. Karena itu putrinya Hamzah berarti misanannya Nabi, ya. Karena Hamzah itu bersaudara dengan Abdullah, ayahnya Nabi. Tunadi, putrinya Hamzah itu berseru, ya ammi, ya ammi, hai paman, hai paman, ya, walaupun sebenarnya misanan. Fatana walaha Aliyun, kemudian Ali menghampirinya, wa akhadha biyadiha, dan menyaut tangannya. Faqala li Fatimah alaihassalam, kemudian ia bilang kepada Fatimah alaihassalam, tunaki ibnata ammiki, ya, rawatlah ini putri pamanmu. Ya sebenarnya kakek, ya, karena Fatimah kan putri Nabi. Hamalatha, kemudian Fatimah membawa anaknya Hamzah tadi, bibinya, ya. Fahtasama fiha Aliyun wa Zaidun wa Ja'far, kemudian Ali bersaudara itu debat, ya, gegeran. Ali
Zaid, Ja'far itu bersaudara. Ada juga Agil bersaudara. Ja'far itu gugur dalam perang Uhud yang dikatakan Nabi sebagai Dzu Janahatain. Nanti di surga Ja'far itu terbang dengan dua sayap ya. Karena saat perang Uhud atau perang ya, dalam perang ya bersama Nabi itu dua tangannya itu putus ya. Qala Aliun ana akhadtuha. Ali mengatakan saya yang berhak mengambilnya, wahya bintu ammi, karena itu adalah putrinya pamanku ya, ya tentu Hamzah adalah pamannya Ali ya. Wa qala Ja'far, saudaranya Ali yang bernama Ja'far ibnatu ammi, sama kan anak pamanku juga. Memang Ali dan Ja'far bersaudara. Wa khalatuha tahti, tapi ingat istri saya ini adalah bibinya dia. Wa qala Zaidun, berkata Zaid bin Abdul Muttalib bin Abi Thalib ibnatu akhi ya. Dia itu adalah putri dari saudaraku ya. Faqadha bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li khalatiha. Kemudian Nabi memutuskan bahwa anak perempuannya Hamzah itu untuk bibinya yang berhak untuk merawatnya. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan al khalatu bimanzilatil ummi, bahwa bibi dari pihak ibu itu menempati posisi ibu. Wa qala li aliyin, kemudian beliau mengatakan kepada Ali, anta minni wa ana minka, hei Ali engkau dari diriku dan aku dari dirimu. Wa qala li Ja'far, kemudian ia bilang kepada Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi, hei Ja'far kamu itu mirip dengan aku baik akhlak ataupun fisik. Wa qala li Zaid, dia berkata kepada Zaid, anta akhuna wa maulana, engkau adalah saudaraku dan pelindungku. Wa qala Aliun, kemudian berkata Ali, ala tatazawwaju binta Hamzah, ya Rasulullah mengapakah engkau tidakkah engkau berkenan menikahi putrinya Hamzah? Qala, Nabi mengatakan, innaha ibnatu akhi minar radha'ah, dia adalah anak saudaraku sesusuan ya. Jadi tidak boleh dia ponakanku. Yang sudah lewat hadis-hadisnya ya tentang dampak hukum dari radha'ah atau dari susuan itu ya, dalam arti menyusu, bukan susuan manuk gereja yang lain lagi itu ya. Wa akhrajahu Ahmad min hadisi Aliin, Ahmad juga meriwayatkan dari hadis Ali, wal jariyatu inda khalatiha, bahwa anak perempuan dirawat oleh bibinya. Fa innal khalata walidatun, sesungguhnya bibi dari pihak perempuan itu sama statusnya seperti ibu. Nah, hadis yang terakhir dari bab nafaqah itu, wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhaltin nara fiha. Fadakhalatin nara fiha la hiya at'amatha wa saqatha id hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah bersabda, udzibat imro'atun, seorang perempuan diazab Tuhan, fi hirratin sajanatha,
karena kucing yang ia penjara atau kucing yang ia kerangkeng hatta matat sampai mati di dalam kerangkengnya. Fadakhalatin nara fiha, maka ia masuk neraka sebab menyiksa seekor kucing tadi. Lahiya at'amadha wa saqatha, ia tidak memberi makan dan tidak memberi minum. Idhiya habasatha, kalau ia mengerangkengnya. Walahiya tarokatha, dan tidak pula dia membiarkannya saja bebas. Ta'kulu min khasyasil ardi, supaya ia bisa makan serangga-serangga yang ada di tanah ya. Kenapa hadis ini dipakai oleh Ibnu Hajar sebagai penutup ya dari bab nafaqah ini? Untuk menunjukkan bahwa di antara wujud kasih sayang manusia kepada sesamanya, termasuk kasih sayang kepala keluarga kepada anggota keluarganya, adalah memberikan nafkah atau memberikan kecukupan makanan, minuman, dan tempat tinggal ya. Kalau ngasih makan kucing saja ya, itu bisa dapat pahala yang besar dari Allah, apalagi ngasih makan keluarganya. Kalau bikin lapar kucing saja diazab oleh Allah, apalagi bikin lapar manusia yang menjadi tanggungannya, maka lebih berat lagi azabnya lah. Mafhumnya begitu. Baik, saya kira untuk sementara cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aqulu qauli hadza nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.